Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita diberikan anugerah oleh Allah memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Satu kesempatan emas di bulan yang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Syahrul Sobar, bulan yang dengan secara sistematis membimbing umat ini untuk bisa menambah kesabaran. Dan juga disebutkan syahrul Quran, karena di bulan Ramadan kita digemarkan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan lebih lagi memang Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, secara sewajarnya semua orang yang beriman merindukan bertemu dengan Ramadan, sambut dengan gegap gempita di mana-mana. Namun Ramadan kali ini kebetulan masih di dalam masa yang prihatin. Wabah yang menjadi pandemi yang berasal dari Cina, dari Wuhan, yang sering disebut wabah COVID-19, 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 Tasya yang di dalam bahasa Arabnya ini adalah betul-betul membuat suasana yang menjadi berbeda. Bukan berarti kita tidak boleh merayakan dan menyambut Ramadan seperti halnya kewajiban dan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah, namun kita wajib untuk berhati-hati agar penyambutan Ramadan memakmurkan masjid, memakmurkan dan menggembirakan orang-orang dengan takjil berbuka ini jangan sampai menjadi mata rantai yang tidak bisa diputuskan untuk penyebaran dari wabah COVID-19. Karena memang di dalam ajaran kita, ajaran Islam, sholat itu sunnahnya, dan di dalam sebagian mazhab kayak mazhab Zuhri itu wajib untuk berjamaah, sholat Jum'ah, sholat fardu. Namun dalam hal ini tentu dalam masa ini di pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama, dan berbagai ormas sudah mengeluarkan nasihat-nasihatnya agar jangan pelaksanaan ibadah ini jangan sampai menjadi wasilah untuk tersambungnya penyebaran virus COVID-19 dari kita umat Islam. Untuk itulah pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan surat edaran berisi petunjuk, berisi nasihat, dan berisi pedoman. Begitu juga dari Majelis Ulama Indonesia, dari berbagai ormas yang lain, agar di dalam menyambut Ramadan ini tidak menjadi pengembangan dari penyebaran virus. Itulah di dalam nasihat-nasihat itu, satu diantaranya adalah kita mengurangi bertemunya antar kita, baik di dalam sholat jamaah fardu maupun sholat tarawih. Apalagi sholat tarawih itu pada asalnya di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan dengan berjamaah. Dalam riwayat yang kita ketahui, Nabi hanya 3 kali keluar dari rumah untuk ke masjid melaksanakan sholat tarawih, tidak mengajak jamaah. Hanya kebetulan ketika dimakmumi, Nabi tidak menolak. Inilah yang menjadi landasan kita selama ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kalau sholat Idul Fitri jelas memang Nabi menuntunkan berjamaah, bahkan di luar masjid, di tanah lapang. Namun sekali lagi di dalam masa manusia agar tidak bersentuhan satu dengan yang lain, kita tidak tahu siapa pembawa virus, siapa yang tidak. Karena ada orang yang ketika terkena virus ini dia kebal, namun dia membahayakan dan bisa menular kepada orang lain. Di dalam salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW, di antara tanda orang yang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina akhahu bawa'iqah.
Orang tidak disebut beriman sampai orang lain tidak mendapatkan gangguan darinya. Maka salah satu di antara untuk menjabarkan ini adalah PP Muhammadiyah, Majelis Ulama, dan berbagai ormas yang lain menasehatkan untuk tidak menegakkan sholat jamaah di masjid. Dengan kondisi yang seperti ini jangan sampai menjadi wasilah penyebaran. Termasuk juga nanti sholat Idul Fitri. Insya Allah dari niat kita untuk mengagungkan baik sholat tarawih, baik Ramadan itu, baik pelaksanaan sholat tarawih, memberikan takjil berbuka, dan lebih utama sebetulnya pada kali ini memberikan sembako, memberikan bahan makan bagi orang-orang yang memerlukan. Mudah-mudahan Idul Fitri yang mendatang setelah kita bersih dari COVID-19 ini bisa kita rayakan secara normal. Namun dalam masa yang sekarang ini mari kita ikuti petunjuk dari ahlinya, jangan sampai kita menjadi perantara dan tidak menjadi pionir di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah banyak memakan korban di kalangan umat manusia ini. Ribuan yang menjadi korban karena COVID ini, maka kita bisa andil bagi siapa yang sehat maupun yang sakit untuk mematuhi penjarakan dalam posisi kita dengan orang-orang yang lain, termasuk di dalam ibadah. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah. Salah satu di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan, menjaga diri, di antaranya juga adalah menjaga diri kita ini untuk mematuhi nasihat-nasihat dari para ulama, dari para ahli di dalam menjaga kemaslahatan umat dari ganasnya penyakit COVID-19 ini. Sekian kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.